Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press statement gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai. Yang saya hormati, hadir bersama kita semua Bapak Kepala Dinas Sosial, Pak Ifdal, Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Batara beserta Kabid SMP Pak Sujarwo, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Pak Sudarno, warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saya cintai, dan rekan-rekan pers baik dari media cetak, online maupun televisi yang saya banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai tetap bersinergi dalam melaksanakan seluruh program kerja di bidang masing-masing. Tentulah dengan segala upaya dan harapan kita semua dapat melewati masa pandemi ini, baik dari sisi pencegahan, perawatan, maupun penanganan permasalahan sosial dan ekonomi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Berbagai penyediaan informasi dan penyampaian imbauan serta edukasi kepada masyarakat harus kita lakukan melalui berbagai kanal media, termasuk melalui media sosial dan komunikasi tatap muka sampai ke tingkat desa. Kita mengharapkan semua imbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di tanah bertuah negeri beradat ini dapat terus diindahkan oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di kabupaten yang kita cintai ini. Sebagai daerah dengan zona kuning, sudah seyogyanya kita meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan yang mungkin akan terjadi. Sekalipun kita tidak tinggal di kecamatan berzona kuning, kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sangat kita harapkan. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak mudik pada musim lebaran tahun ini. Juga atas dipatuhinya seluruh prosedur tetap, protokol kesehatan, dan pencegahan penularan COVID-19 selama pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1441 Hijriah maupun rangkaian kegiatan silaturahmi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi satu sama lain, niscaya kita dapat mengawal dan menjaga kabupaten kita dari dampak pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun kehidupan sosial ekonomi. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwa Indonesia akan bersiap menuju era new normal, era normal baru, di mana aktivitas perekonomian sudah dan berangsur berjalan normal secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak aman 1-2 meter, menyiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat umum. Untuk tahap awal, pemerintah pusat sudah mencanangkan pendisiplinan protokol kesehatan untuk wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Provinsi Gorontalo, sehingga akhirnya akan diimplementasikan sampai ke kabupaten kota termasuk Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu langkah persiapan menuju tatanan kehidupan normal baru atau new normal ini yaitu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui aparat TNI Polri akan terjun secara langsung dan masif
bertugas mendisiplinkan masyarakat di lapangan. TNI dan Polri akan mendisiplinkan publik untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, khususnya saat berada di fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan pusat aktivitas keramaian serta objek vital masyarakat lainnya. Juga akan dilakukan pembatasan jumlah kapasitas pengunjung di fasilitas umum sehingga dapat tetap memenuhi jarak aman 1-2 meter, melakukan pengecekan suhu tubuh, mengawali beraktivitas masuk kantor. Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan 3 pilar Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yaitu DPRD, TNI, dan Kepolisian, juga telah menyalurkan bantuan yang berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk Kabupaten Serdang Bedagai ditujukan kepada 51.084 kepala keluarga, menyebar di 17 kecamatan dan 243 desa kelurahan. Pendistribusian bantuan berupa sembako ini disalurkan di 8 kecamatan oleh Primkopol Polres Serdang Bedagai. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 telah disalurkan sebanyak 26.488 paket. Sedangkan untuk 9 kecamatan lagi disalurkan oleh Primer Koperasi TNI Angkatan Darat, Primkopat, Kodim 0204 Deli Serdang sebanyak 24.596 paket. Sehingga paket sembako bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah disalurkan semuanya sejak 18 Mei 2020 sampai 30 Mei 2020 total sebanyak 51.084 paket. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama 3 pilar Forkopimda dalam penyaluran bantuan yang didukung oleh seluruh unsur Forkopimcam, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, serta keterlibatan kepala desa, lurah, dan kepala dusun, kepala lingkungan sehingga tepat sasaran. Harapan saya tentunya semua masyarakat yang terdampak dan terdaftar sebanyak 51.084 kakak tersebut telah menerima bantuan sembako ini. Warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saya cintai dan rekan-rekan media yang saya banggakan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh 17 camat juga sedang dan telah menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang berasal dari dana desa 237 desa di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai data yang sudah terverifikasi sebanyak 19.097 kakak. Penerima dana BLT dengan jumlah BLT diterima per kepala keluarga sebesar Rp600.000 selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 telah disalurkan BLT kepada penduduk di 236 desa, diterima oleh 19.097 kepala keluarga dengan jumlah dana tersalur sebesar Rp11.458.200.000. Terdapat juga satu desa, yaitu Desa Firdaus Estate, yang tidak ada data penerima BLT-nya karena semua sudah terdata dan tercover sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita berharap penyaluran ini tepat sasaran karena data yang ada sudah diverifikasi dan telah dimusyawarahkan oleh unsur pimpinan kecamatan, desa maupun dusun lewat pertemuan yang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saya cintai dan rekan media yang kami banggakan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perkembangan aktivitas kegiatan belajar mengajar sesuai dengan surat edaran Bupati Serdang Bedagai nomor 18.11/800
2931/2020 tentang perpanjangan kegiatan belajar mengajar dari rumah bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengatasi resiko penularan dan infeksi COVID-19 di satuan pendidikan. Kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juni 2020. Sedangkan untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan secara daring atau online dan transparan dengan tidak mengumumkan peserta didik maupun dengan tidak mengumpulkan peserta didik maupun orang tua. Pengumuman pendaftaran dan pengumuman daya tampung sekolah akan dimulai pada hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 22 sampai dengan 27 Juni 2020. Pengumuman siswa yang diterima akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh panitia sekolah. Kemudian pendaftaran ulang siswa akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 2020 yang akan dilaksanakan oleh pihak panitia sekolah. Persiapan pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 yang akan dilaksanakan oleh panitia sekolah serta pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Sebelum memulai belajar kembali di sekolah dengan tatanan new normal, maka satuan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai akan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer di depan kelas dan alat pengukur suhu tubuh atau termoscanner. Seluruh sarana dan prasarana pendidikan dibersihkan secara rutin minimal 2 kali dalam sehari, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar, serta seluruh ruangan disemprot cairan desinfektan. Selain itu, seluruh satuan pendidikan melakukan pemantauan kesehatan secara rutin termasuk sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Seluruh siswa agar dipantau apakah mengalami gejala yang mengarah kepada COVID-19 seperti batuk, demam di atas 38 derajat Celcius, pilek, sesak nafas dan atau diare, serta kehilangan indera perasa dan atau penciuman secara tiba-tiba. Seluruh warga sekolah juga diwajibkan memakai masker selama berada di lingkungan sekolah, mengatur jarak duduk peserta didik dan guru minimal 1,5 meter, serta menerapkan physical distancing di seluruh lingkungan sekolah. Terakhir, saya juga menyampaikan kondisi terkini sebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data dari gugus tugas per tanggal 2 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 8 orang. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 3 orang. 3. Orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 2 orang. 4. Positif COVID-19 sebanyak 4 orang. Seorang diantaranya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu dan 2 orang warga positif COVID-19 saat ini sedang dalam perawatan Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, serta 1 orang dinyatakan sembuh. Berarti dari yang terpapar COVID kemarin ada 1 orang yang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumahnya. Melihat kondisi terkini tersebut, saya mengajak seluruh unsur masyarakat, mari bersama-sama melakukan aksi preventif untuk menjamin kabupaten kita ini tetap dalam keadaan aman, nyaman, dan tidak beranjak dari status zona kuning dengan tidak bertambahnya warga kita yang terpapar positif COVID-19. Kami tidak pernah lelah mengimbau masyarakat
agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, setiap beraktivitas di luar rumah, rutin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga keseimbangan dan imunitas tubuh. Sayangilah diri kita, sayangi keluarga, sayangi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Lawan COVID-19 kita bisa. Semoga musibah ini cepat berlalu dan kita dapat memulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru, new normal, dengan tetap menerapkan seluruh protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Mengakhiri press statement ini, masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita doakan supaya wabah ini segera berakhir di Kabupaten Serdang Bedagai dan Indonesia pada umumnya. Semoga kita tetap dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam press statement gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.